Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para ikhwas sekalian, para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada halaqah yang ketiga ini kita akan mengenal secara ringkas tentang Imam Syafi'i dan Imam Abu Syuja'. Imam Syafi'i beliau bernama Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' yang dikenal sebagai Imam Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Pada tahun tersebut meninggal Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, orang-orang pun mengatakan matal imam wa wulidal imam. Meninggal seorang imam digantikan kelahiran seorang imam yang lainnya. Beliau adalah seorang imam yang masyhur di kalangan kaum muslimin dan memiliki pendapat atau mazhab yang tersebar ke seluruh penjuru dunia. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, dalam keadaan yatim. Perhatian yang besar sang ibu kepada Imam Syafi'i akan pendidikan Imam Syafi'i menyebabkan ibu Imam Syafi'i memutuskan untuk berpindah ke kota Mekah, yang mana pada saat itu kota Mekah dipenuhi oleh para ulama di berbagai cabang ilmu. Imam Syafi'i mulai menuntut ilmu dengan menghafal Al-Quran. Beliau hafal Al-Quran pada saat umur beliau mencapai 7 tahun. Dan terus menuntut ilmu sehingga dapat menghafalkan kitab Muwatta Imam Malik pada umur beliau mencapai 10 tahun. Dan terus menuntut ilmu sampai beliau diperbolehkan untuk berfatwa. Dikatakan pada saat umur 15 tahun, dikatakan dalam riwayat yang lain pada saat umur 18 tahun. Dan beliau pun terus menuntut ilmu baik kepada Imam Malik maupun kepada ulama yang lainnya sehingga menguasai berbagai cabang ilmu di dalam agama. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dikenal sebagai ulama yang tawadhu, yang sangat dermawan, dan keluasan ilmu beliau, kecerdasan otak beliau menjadikan pendapat-pendapat beliau sebagai rujukan bagi kalangan ulama yang lainnya. Imam Syafi'i beliau memiliki karya yang sangat banyak, diantaranya yang terkenal adalah dan Ar-Risalah. Dan Imam Syafi'i beliau wafat pada tahun 204 Hijriah dengan meninggalkan manfaat yang besar bagi kaum muslimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian Imam Abu Syuja', beliau adalah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani, salah seorang ulama Syafi'iyah yang terkenal, dan beliau dikenal dengan panggilan Al-Qadi Abu Syuja'. Al-Qadi yaitu hakim, Abu Syuja'. Beliau belajar fikih Syafi'i lebih dari 40 tahun di kota Basrah. Dan Abu Syuja' lahir pada tahun 434 Hijriah. Dikatakan tahun 533 Hijriah, dan dikenal sebagai seorang ulama yang sangat dermawan, yang ahli ibadah, yang wara', yang saleh, memiliki ilmu yang luas dan sangat taat di dalam melaksanakan agama. Imam Abu Syuja' diriwayatkan bahwasanya beliau memiliki umur yang sangat panjang, yaitu mencapai 160 tahun, dan dengan kondisi yang sehat walafiat. Tatkala beliau ditanya tentang rahasianya, maka beliau mengatakan, ma asaitullaha bi'udwin minha fis sigari fahafidhahallahu fil kibar. Saya tidak pernah di waktu muda saya bermaksiat dengan Allah walaupun dengan satu dari anggota tubuh saya. Maka alhamdulillah Allah menjaganya di masa tua saya. Beliau menulis matan Abu Syuja' karena permintaan orang-orang, agar beliau membuat ringkasan tentang madhab Syafi'i yang mudah dipelajari dan mudah untuk dihafalkan. Dan matan Abu Syuja' ini terus dipelajari sampai saat ini, menunjukkan matan tersebut memiliki kelebihan, dan kita berharap keikhlasan dari sang penulis sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia
kekal, ya, menjadikan dia terus dipelajari oleh kaum muslimin. Imam Abu Syuja menjabat sebagai seorang qadi, sebagai hakim, namun di akhir hayatnya beliau sengaja berpindah ke Madinah dalam rangka untuk membaktikan diri melayani Masjid Nabawi dengan membersihkannya, kemudian menggelar tikar, ya, dan melayani para jamaah sampai akhir hayat beliau. Demikianlah tentang kedua imam ini secara ringkas, rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dan kita cukupkan halaqah yang ketiga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.